Hai para Gegares mania di seluruh dunia, gimana kabarnya? Bertemu lagi bersama saya Pendi, tentunya dalam acara yang sama, yaitu nge-review film. Kali ini saya akan merangkum sebuah cerita film yang mengisahkan tentang seorang tentara bayaran yang membebaskan seorang anak bos gembong narkoboy asal India yang diculik oleh saingan bisnisnya. Namun sebelum masuk ke isi ceritanya, ada baiknya kita nyeruput kopi terlebih dahulu. Karena minum kopi, kita akan merasakan ketenangan di saat kita sedang memikirkan banyak cicilan. Dan tanpa kebanyakan basa-basi di awal, ini dia Extraction 2020. Let's go! Awal kisah kita akan diperlihatkan dengan sebuah kota yang sedang terjadi peperangan, dan tepatnya di sebuah jembatan terlihat seorang pria yang sedang terluka parah akibat banyak terkena tembakan. Di saat dia sudah kelelahan dan duduk sekaligus bersandar di sebuah mobil, disitulah dia teringat dengan putranya yang masih kecil. Kemudian scene beralih ke Mumbai, Nehi 2 hari sebelum kejadian. Terlihat seorang remaja ingusan yang bernama Opi, nggak pakai kumis, melainkan Opi Mahajan yang sedang pulang sekolah. Namun bukannya langsung pulang ke rumah, si Opi ini malah diajak kedua temannya untuk nongkrong di warung kopi sembari cuci mata melihat daun-daun muda. Emang buat lalapan, ada-ada aja si Opi. Selesai nongkrong, si Opi pun langsung pulang ke rumah, dan ternyata si Opi ini adalah anak orang kaya, yang mana ayahnya sendiri adalah salah satu gembong narkoboy terbesar di India. Akan tetapi biarpun anak orang kaya, si Opi ini terlihat selalu murung, tak bahagia. Hal itu dibuktikan ketika dia terlambat pulang sekolah, dia pun langsung dimarahi oleh ajudan ayahnya yang bernama Saju. Saju sendiri ditugaskan ayahnya untuk menjaga Opi, yang ternyata ayahnya Opi ini sekarang sedang mendekam di penjara akibat terjerat sebuah kasus. Di saat malam harinya ketika Saju sudah pergi, si Opi pun langsung menghubungi temannya dan mengajaknya bertemu di sebuah klub malam. Sesampainya di klub malam, si teman Opi pun langsung meminta Opi untuk segera merayu cewek yang duduk di belakangnya. Akan tetapi karena Opi ini nyalinya cetek, dia pun tak berani mendekatinya. Beberapa saat kemudian mereka berdua pun sudah berada di suatu tempat, yang mana temannya pun langsung meminta Opi untuk udut kretek yang bisa membuat muka merah sekaligus langsung berani mengencani seorang cewek. Namun belum juga habis, mereka berdua pun harus ketangkap oleh seorang inspektur, dan tanpa basa-basi si inspektur pun langsung menghabisi teman si Opik, yang mana si Opik sendiri langsung diculik. Keesokan harinya, tepatnya di sebuah lapas, terlihat para tahanan sedang melakukan senam aerobik, dan di saat itulah terlihat Saju menemui seseorang yang ternyata itu adalah Mahajan, ayah si Opi. Si Saju pun memberitahu Mahajan kalau Opi telah diculik Amir Asif dari Dhaka, Bangladesh, yang diketahui merupakan saingan bisnis Mahajan. Mendengar hal tersebut, Mahajan pun langsung naik darah sampai darahnya naik dari kaki sampai ke kepala. Kemudian Mahajan pun langsung memerintahkan si Saju untuk membawa kembali si Opi, walaupun dia harus membayar tentara dengan cukup mahal. Dan jika gagal, maka Mahajan akan menghabisi keluarga si Saju. Beberapa saat kemudian, si Saju sudah terlihat di rumahnya, yang mana istri tercintanya sangat tidak setuju atas tugas yang diberikan oleh Mahajan, dan meminta Saju menyuruh Mahajan untuk segera menebus saja putranya. Namun di sini si Saju pun memberikan pengertian kepada istrinya bahwa uang Mahajan tidak cukup karena semua aset Mahajan telah dibukukan oleh pihak NCB. Oleh karena itu, si Saju pun yang diketahui mantan tentara, dia pun berniat untuk membuat sebuah rencana. Scene berpindah ke Australia, tepatnya di The Kimberley.
terlihat 3 orang pria sedang bersantai di atas tebing, yang salah satunya bernama Tyler. Yang mana dia pun langsung melompat dan langsung bersemedi di dalam air. Nyari wangsit apa nyari ilmu rawa rontek si Tyler ini? Mungkin kalian bisa jawab. Beberapa saat kemudian si Tyler pun pulang ke gubuk deritanya dan ternyata dia sudah ditunggu oleh seorang wanita cantik idaman para jomblo yang bernama Nick, yang merupakan rekan kerja si Tyler. Kemudian Nick memberitahu Tyler bahwa ada pekerjaan menyelamatkan seorang anak bandar narkoboy asal India yang diketahui telah diculik Amir Asif dari Dhaka, Bangladesh. Mendengar hal tersebut, si Tyler pun langsung teringat dengan teman lamanya yang bernama Gaspar dari Dhaka. Yang mana Nick juga memberitahu Tyler bahwa Gaspar telah gantung sepatu, dan kocaknya di sini si Nick pun melarang si Tyler untuk menerima pekerjaan tersebut karena sangat berisiko tinggi, yang diketahui bahwa Amir Asif sangatlah berpengaruh di Dhaka. Ya ngapain dikasih tahu Neng, kalau dilarang mah ada-ada aja. Kemudian karena si Tyler ini mempunyai 3 bulan tunggakan angsuran motor pos-1, dia pun langsung menyanggupi pekerjaan tersebut. Head on straight, Tyler. Di sisi lain, tepatnya di bandara kecil, Triad Saju akan OTW ke Dhaka diantar istrinya. Singkat cerita, di perbatasan kota Dhaka, Tyler, Nick bersama timnya sudah berkumpul di suatu tempat, yang mana mereka pun langsung membuat strategi untuk menyelamatkan Opi dari markas Amir Asif. Tak lama kemudian, si Tyler pun sudah terlihat di sebuah pasar kota Dhaka, cuci mata sembari nyeruput secangkir kopi. Namun tiba-tiba saja dia pun ditelepon seseorang yang meminta dia untuk menunggu di seberang jalan, tepatnya di depan tukang laundry. Dan beberapa saat kemudian, si Tyler pun sudah berada di suatu tempat yang ternyata markas kacung kampretnya Amir Asif, sekaligus tempat Opi disekap. Si Tyler pun sempat dites oleh anak buahnya Amir Asif, akan tetapi dia tetap santai saja sembari ngudut. Kemudian Tyler pun meminta mereka untuk memperlihatkan si Opi. Setelah melihat kondisi Opi, si Tyler pun berjanji akan kembali lagi dan membawa uang tebusannya. Akan tetapi ketika dia akan keluar dari markas tersebut, tahu-tahu ya, si Tyler bersama rekannya pun langsung menghabisi anak buahnya Amir Asif. Namun ketika semuanya sudah terasa aman, tiba-tiba saja muncullah bocah kecil yang seperti habis ngejar layang-layang. Si Tyler pun langsung menghampirinya dan meminta dia untuk pergi dari sana. Kemudian si Tyler pun langsung melepaskan Opi, dan ketika sudah keluar gedung, si Tyler pun langsung meminta Opi untuk masuk ke dalam bagasi mobil. Di sisi lain terlihat seorang pria, bukan anak presiden, bukan juga anak jenderal, melainkan Amir Asif, bandar narkoboy terbesar di Bangladesh yang merupakan saingan Mahajan. Yang mana dia bersama anak buahnya sedang menginterogasi anak-anak yang diduga telah mencuri uangnya. Akan tetapi karena mereka tidak ada yang mengaku, akhirnya salah satu anak buahnya yang badannya kayak buntelan langsung melemparkan salah satu bocah dari atas gedung. Namun ketika si buntelan akan melemparkan satu bocah lagi, seketika itu juga salah satu remaja yang bernama Farhad langsung mencegahnya. Dan dia memberitahu kalau yang mencuri uang Amir adalah Sajib yang baru saja dilempar. Si Amir pun langsung memuji kecerdasan si Farhad, dan karena tidak ada bukti siapa yang mencuri uangnya, si Amir pun memerintahkan Farhad untuk memotong jarinya. Namun beruntung saja datanglah seorang kolonel yang memberitahu kalau Opi telah melarikan diri.
Seketika itu juga si Amir pun langsung memerintahkan si kolonel untuk segera menutup akses jalan, terminal, pelabuhan, bandara, dan termasuk warung kelontong yang ada di wilayah Dhaka. Kembali ke Tyler bersama Opie yang baru saja sampai di suatu tempat, yang mana mereka pun akan menuju tempat titik penjemputan, tepatnya di sebuah sungai. Sementara itu, Nick bersama timnya segera menghubungi pihak Mahajan karena mereka merasa misinya hampir selesai. Kembali ke Amir yang akan pergi, dan ketika akan masuk mobil, si Amir pun meminta si Buntelan untuk memberikan senjata kepada Farhad sekaligus menjadikan dia sebagai anak buahnya. Di sisi lain, rekan-rekan Tyler yang berada di sebuah kapal mendengar alarm pada bagian mesin. Akan tetapi ketika sedang diperiksa, tahu-tahu kembali ke Nick bersama timnya, ia merasa kesal dan ditipu oleh pihak Mahajan karena uang yang dijanjikan belum juga ditransfer. Yang mana Nick pun mengancam jika uang belum ditransfer kurang lebih 1 menit, maka mereka akan melihat mayat Opie mengambang di sungai Buriganga. Setelah itu, Nick pun mencoba menghubungi timnya yang berada di kapal, namun sayangnya tidak ada satupun jawaban karena tim yang akan menjemput si Tyler sudah tewas. Kemudian karena merasa dipermainkan, Nick pun langsung menghubungi si Tyler sekaligus memerintahkannya untuk berhenti bergerak karena selain Tyler dan Opie juga ada orang lain di sana yang sedang mengejarnya. Di waktu yang bersamaan, para polisi pun sudah menemukan kapal yang akan menjemput si Tyler, yang mana mereka pun langsung menggeledah kapal tersebut. Kembali ke Tyler bersama Opie yang dikejar seseorang dan iya, ternyata itu adalah Saju yang sengaja mempermainkan Tyler agar dia bisa merebut si Opie darinya. Tyler bersama Opie pun kabur menggunakan mobil yang tadi, akan tetapi mereka pun sudah dihadang polisi. Dan tanpa pikir panjang, si Tyler pun memutuskan mencari jalan lain, yang ternyata Saju juga sudah berada di dalam salah satu mobil polisi. Dan tahu-tahu ketika sudah terpojok, Tyler pun tanpa sengaja menabrak mobil yang dikendarai Saju. Dan setelah itu, Tyler bersama Opie pun kabur masuk sebuah rumah susun, yang mana si Tyler pun langsung menghabisi satu persatu polisi di sana. Setelah menghabisi para polisi, tanpa diduga si Tyler pun bertemu dengan si Saju, yang mana mereka pun langsung melakukan persuitan dan di saat Saju akan menghabisi si Tyler, terdengar suara Opie yang berteriak. Saju pun langsung menyelamatkannya dan iya, si Tyler pun langsung menabrak si Saju dengan sebuah truk dan dia pun meminta Opie untuk segera ikut bersamanya. Akan tetapi mereka berdua pun terus saja dikejar polisi. Ketika mendekati kolong jembatan, si Tyler pun meminta Opie untuk segera melompat duluan. Dan tahu-tahu setelah mendapatkan laporan bahwa mobil yang dikendarai Tyler meledak, si Amir pun jadi penasaran sekaligus ingin datang ke TKP untuk melihat mayat si Tyler. Namun ketika sudah sampai dan sudah melakukan olah TKP, si kolonel pun menyimpulkan bahwa Tyler dan Opie pun masih hidup.
Kembali ke Tyler bersama Opie di sebuah pabrik, yang mana Tyler pun mengobati luka-lukanya, dan tak lama kemudian Nick pun menghubunginya dan memberitahu kalau Saju adalah mantan pasukan khusus yang sekarang bekerja dengan Mahajan. Disinilah Nick juga memberitahu kalau transparan kedua belum masuk-masuk, di mana Nick pun menyimpulkan kalau Mahajan telah mempermainkannya. Kemudian Nick meminta Tyler untuk meninggalkan Opie dan pergi ke jembatan Sulta Kamal di sebelah timur agar timnya bisa menjemput Tyler menggunakan helikopter. Di sisi lain, Saju yang terluka parah pergi ke sebuah penginapan, dan ketika sudah di dalam kamar, dia pun menghubungi istrinya. Dan disinilah kita baru mengetahui kalau sisa uang untuk menebus Opie masih ada dengan istrinya. Yang mana Saju pun berpesan kepada istrinya jika dia tidak kembali 12 jam ke depan, maka istrinya harus mengambil uang sisanya dan pergi kabur dari sana. Kembali ke Tyler bersama Opie yang akan menuju jembatan, namun ketika akan menyalakan mobil, mereka pun langsung dihadang oleh Farhad CS dan... Ya, si Tyler pun dengan mudahnya dapat mengalahkan mereka semua. Akan tetapi aksinya pun diketahui oleh polisi yang sedang patroli menggunakan helikopter. Di mana Tyler dan Opie pun langsung masuk ke gorong-gorong yang paling bau sedunia. Waduh, mendingan di sini ya, paling-paling bau pete, jengkol, sama bau etek. Setelah berhasil kabur, Tyler pun menghubungi Nick dan meminta dia untuk menghubungi Gaspar meminta bantuan karena Gaspar punya hutang budi kepadanya. Beberapa saat kemudian si Gaspar pun datang dan langsung membawa Tyler bersama Opie ke rumahnya. Ketika sudah berada di rumah Gaspar dan setelah membersihkan diri, si Gaspar pun memberi saran kepada Tyler untuk tinggal di rumahnya beberapa hari ke depan, dikarenakan semua jalan dan jembatan sudah diblokade oleh pasukan Amir. Tak lama kemudian Gaspar pun pamit untuk menemui istrinya yang lagi meriang atau merindukan kasih sayang. Di lain sisi, Farhad sendiri pun mendatangi si Amir yang lagi dinner, yang mana anak buahnya si Amir memberikan sesuatu benda kepadanya yang ternyata itu adalah jari si Farhad karena dia gagal dalam melakukan misi. Si Farhad pun meminta si Amir untuk memberikan satu kesempatan lagi agar dia bisa menembak si Tyler. Kembali ke Tyler bersama Opie, yang mana si Tyler pun menceritakan kalau dia dulunya memiliki seorang putra, akan tetapi telah meninggal beberapa tahun yang lalu karena sakit. Tak lama kemudian si Gaspar pun kembali dan ternyata kepergian Gaspar tadi bukanlah untuk menemui istrinya, melainkan bertemu dengan Amir. Si Gaspar pun memberitahu Tyler kalau si Amir meminta dia untuk menyerahkan si Opie dengan imbalan hadiah 10 juta dolar, uang yang cukup untuk membeli kopi dan kuaci sampai membanjiri satu desa. Mendengar hal tersebut, Tyler pun sangat kesal dan sangat marah dan... Ya, si Opie pun menembak Gaspar dan si Tyler pun langsung menenangkannya. Kemudian karena tidak ada pilihan lain, si Tyler pun langsung menghubungi si Saju dan memintanya untuk bergabung sekaligus menyelamatkan Opie. Singkat cerita, pagi pun tiba, terlihat Tyler bersama Saju pun bertemu dan setelah menyusun skripsi, Saju pun membawa Opie dengan menggunakan sebuah mobil, sementara Tyler sendiri membuat kekacauan untuk mengalihkan perhatian dan...
Di waktu yang bersamaan, Saju bersama Opi pun terpaksa turun dari mobil karena blokade polisi yang sangat berlapis. Akan tetapi ketika melewati pemeriksaan, mereka berdua pun harus ketahuan. Di sisi lain terlihat Amir yang sedang memantau pertempuran dan di saat itu juga dia langsung meminta kolonel untuk mengirimkan pasukan 2 unit lagi ke jembatan. Tak lama kemudian Nick bersama timnya pun datang dan langsung membantu mereka berdua, di mana Nick yang cantik rupawan langsung menembak helikopter menggunakan sebuah RPG. Di saat pertempuran sedang terjadi, si Saju pun harus tewas ditembak si kolonel menggunakan sebuah sniper. Bukan itu saja, si kolonel pun berhasil menembak seorang pilot timnya Nick dan untung saja ketika dia menembak si Tyler hanya mengenai bahunya dan tahu-tahu ya, si Nick pun berhasil menghabisi si kolonel. Akan tetapi Tyler yang sudah terluka parah, dia pun hanya terdiam dan bersandar di sebuah mobil sembari teringat dengan anaknya yang sudah meninggal. Ketika Opik menghampirinya, si Tyler pun meminta Opi untuk segera menuju helikopter dan ya, si Tyler yang sudah terluka parah langsung ditembak oleh Farhad dan ketika di pinggir jembatan, si Tyler pun dengan sengaja menjatuhkan dirinya ke sungai. Delapan bulan kemudian, Opi pun sudah terlihat bersekolah lagi. Sementara itu, si Amir pun terlihat sedang berada di sebuah acara Bengali. Namun ketika dia sedang berada di toilet, tanpa diduga dia langsung dihabisi oleh seorang wanita cantik yang tidak lain adalah Nick. Kembali ke Opik yang berada di kolam renang dan dia pun dihampiri seseorang. Dan setelah itu film pun berlanjut. Dari kisah ini kita dapat mengambil sisi positif dari sosok si Tyler yang mau membantu si Opik walaupun dia tidak dibayar. Dikarenakan uang bukanlah segalanya, melainkan segalanya lah yang membutuhkan uang. Akhir kata, saya dan para kodok yang sedang galau menunggu hujan mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye-bye.